Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Indira dengan NPM 2008260020. Di sini saya akan menjelaskan mind map mengenai blok sel molekuler biologi and hematologi atau blok CMH dengan judul sistem pencernaan atau digestive system. Jadi, sistem pencernaan pada tubuh manusia itu dia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tractus gastrointestinalis dan yang kedua ada viscera digestivus accessorius. Kita langsung masuk ke tractus gastrointestinalis. Jadi tractus gastrointestinalis dia merupakan organ-organ yang membentuk saluran pencernaan, di mana dia itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu ada saluran cerna atas atau upper gastrointestinal tract dan saluran cerna bawah atau lower gastrointestinal tract. Nah, kemudian saluran cerna atas itu dia terbagi menjadi beberapa yang akan saya jelaskan satu-satu nantinya. Nah, yang pertama dia ada cavum oris, di mana cavum oris itu dia adalah rongga mulut. Nah, jadi cavum oris ini dia dibatasi oleh beberapa, yaitu pada anterior dia ada bibir atau labium, kemudian pada lateral dia itu ada mukosa pipi, kemudian pada bagian inferior dia itu ada otot dasar mulut, dan bagian superior dia ada langit-langit mulut atau palatum. Dimana fungsi rongga mulut ini dia untuk pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, jadi pada cavum oris ini juga dia terdapat gigi, di mana fungsi gigi itu sendiri untuk sebagai mengunyah makanan. Kemudian juga ada lidah, yang mana pada lidah itu berfungsi mengatur posisi makanan dalam proses mengunyah dan mendorong makanan agar masuk ke paring. Nah, pada cavum oris juga terdapat yang namanya glandula saliva atau kelenjar ludah, yang mana dia itu fungsinya untuk menjaga kelembapan mukosa lidah dan sebagai lubrikasi makanan saat dikunyah. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke faring, di mana faring ini bentuknya dia mirip corong dan panjangnya sekitar 12 cm. Nah, pada dinding faring ini dia dibentuk oleh otot rangka yang dilapisi oleh mukosa yang berfungsi dalam proses menelan makanan. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke esofagus. Jadi pada esofagus ini dia merupakan organ berbentuk tabung muskular yang panjangnya itu dia sekitar 10 inci atau 25 cm dan diameternya itu rata-rata 2 cm. Nah, pada regiotoraks nanti dia esofagus dia akan berjalan ke bawah di sisi kiri, dan saat berada setinggi angulus sterni, arcus aorta akan mendorong esofagus ke arah garis tengah. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke gaster. Jadi gaster ini dia atau nama lainnya lambung. Jadi gaster ini dia merupakan organ muskular yang berdilatasi antara esofagus dan duodenum. Nah, jadi gaster ini dia dibagi menjadi beberapa bagian. Dia ada pars cardiaca gastrica, ada fundus gastrica, ada corpus gastrica, dan pars pylorica gastrica. Nah, di sini kemudian ada nanti ada intestinum tenue, di mana atau disebut dengan usus halus. Nah, jadi sebagian besar pencernaan dan absorpsi makanan itu dia berlangsung di dalam intestinum tenue, yang mana intestinum tenue ini dia terbagi atas 3 bagian, yaitu nanti dia ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, kemudian kita masuk ke duodenum. Duodenum itu atau disebut dengan usus 12 jari merupakan saluran berbentuk huruf C dengan panjang 10 inci atau 25 cm dan dia terletak setinggi L1 sampai L3 dan L3. Kemudian duodenum ini dia terletak pada regio epigastrika dan umbilicalis. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke lower gastrointestinal tract. Yang pertama itu dia ada jejunum dan ileum, yang mana panjang jejunum dan ileum itu dia 20 kaki atau 6 meter. Dengan bagiannya 2/5 proksimalnya itu merupakan jejunum dan 3/5 sisanya di bagian distal merupakan ileum. Nah, jejunum dan ileum ini sendiri dia menempati region umbilicalis pada tubuh manusia.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kolon atau usus besar. Jadi kolon itu sendiri dia terdiri dari 4 bagian, yang mana yang pertama ada kolon ascendens, kemudian yang kedua ada kolon transversum, kemudian ada kolon descendens, dan yang terakhir ada kolon sigmoideum. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rektum, di mana rektum itu dia panjangnya sekitar 5 inci atau 13 cm dan berawal di depan vertebra sacralis 3 sebagai lanjutan dari kolon sigmoideum. Dan kemudian bagian bawah rektum itu dia melebar membentuk ampula rekti. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir yaitu kanalis analis. Pada bagian saluran cerna bawah ada kanalis analis, di mana kanalis analis ini dia atau bahasa lainnya adalah saluran anus. Jadi kanalis analis ini dia bermula dari ujung terminal ampula rekti yang menyempit di dasar pelvis dan berakhir di anus. Nah, kemudian kita masuk ke digestive accessories organ. Yang pertama itu dia ada hepar, atau bahasa lainnya adalah hati. Jadi hepar ini dia adalah kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang memiliki beratnya itu dia sekitar 1.500 sampai 2.000 gram. Yang berfungsi ini dia untuk mensekresi empedu yang dikerjakan oleh kelenjar eksokrin, dan dia letak hepar ini dia berada di kuadran kanan atas abdomen. Kemudian ada vesika biliaris, di mana vesika biliaris itu dia bisa bahasa lainnya vesika velea atau kantung empedu, di mana vesika velea ini dia organnya berbentuk buah pir dengan dinding tipis dan volumenya itu 30 sampai 35 ml dan berada pada facies visceralis hepar. Kemudian ada organ pankreas, di mana pankreas ini dia merupakan kelenjar terpenting dalam sistem pencernaan dan memiliki berat sekitar 80 gram. Dan di pankreas ini dia ada kelenjar campuran, namanya kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, nanti kelenjar eksokrin ini dia akan menghasilkan getah pankreas sekitar 2 liter per hari. Kemudian ada kelenjar endokrin, dia akan menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya mengambil referensi dari buku dan jurnal tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.